Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ika Heru Setiawan selaku penguji, yang saya hormati Bapak Sofialdin selaku mentor, yang saya hormati Bapak Fisika Prasetyo Putra selaku coach, dan Bapak Ibu peserta Latsar CPNS 2022. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Efisiensi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan Pembangunan Subsistem Informasi Pengendalian Kinerja. Sebelum saya memaparkan rancangan aktualisasi, izinkan saya menyampaikan sekilas profil peserta dan juga profil instansi penempatan. Saya Andani Magustiani, alumni S1 Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada, saat ini ditempatkan sebagai analis kinerja di Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal. Adapun tugas dan fungsi jabatan analis kinerja antara lain mengelola informasi dan dokumen terkait analisis kinerja, sampai dengan menyusun konsep hasil analisis kinerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun profil Biro Perencanaan, Biro Perencanaan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi misi Sekretariat Jenderal. Visinya adalah menjadikan birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang handal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Visi ini diwujudkan dengan menjalankan misi memantapkan pengelolaan perencanaan yang berbasis kinerja dan kerjasama pemerintah dengan mitra dalam dan luar negeri lingkup Kementerian Dalam Negeri yang berkualitas. Adapun latar belakang dari rancangan aktualisasi adalah pelatihan dasar CPNS merupakan wujud amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi CPNS selama 1 tahun masa percobaan. Pembelajaran aktualisasi merupakan bagian dari pelatihan dasar CPNS. Aktualisasi menyediakan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari agenda pembelajaran sebelumnya dapat menjadi nyata digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Pembuatan rancangan aktualisasi sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi di unit kerja. Adapun ruang lingkup dari perancangan aktualisasi ini adalah lokusnya di Biro Perencanaan Sekjen dengan fokus efisiensi dan monitoring evaluasi lingkup Kementerian Dalam Negeri. Adapun waktu pelaksanaan rancangan aktualisasi dimulai tanggal 4 Oktober sampai dengan 14 November 2022. Langkah awal dalam membuat rancangan aktualisasi adalah melakukan identifikasi isu. Berikut merupakan isu-isu yang berhasil diidentifikasi di lingkup Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal. Yang pertama adalah monitoring dan evaluasi kinerja lingkup Kemendagri belum efisien. Sesuai laporan hasil evaluasi Kemenpan RB tahun 2022, akuntabilitas kinerja Kemendagri dinilai belum meningkat secara signifikan. Salah satu penyebabnya adalah monitoring dan evaluasi yang dinilai belum efisien. Saat ini pengumpulan data atau dokumen kinerja masih manual dan penyimpanannya tersebar. Pengolahan dan visualisasi data juga masih manual. Hal ini berdampak pada penyediaan data maupun penyajian atau pelaporan kinerja belum cepat, mudah, dan akurat. Pengambilan keputusan menjadi tidak relevan dan tidak tepat, dan mengakibatkan akuntabilitas kinerja belum dapat signifikan meningkat. Kondisi yang diharapkan tentu saja proses monitoring dan evaluasi kinerja lingkup Kementerian Dalam Negeri efisien, penyediaan, pengolahan, dan penyajian data lebih cepat, akurat, dan mudah, sehingga akib Kemendagri meningkat. Isu yang kedua yaitu alat bantu atau display jadwal kerja subbagian data Monef dan PK belum tersedia. Saat ini, subbagian data Monef dan PK telah melakukan pembagian pekerjaan kepada masing-masing pekerjanya. Namun demikian, belum ada alat bantu atau display untuk mempermudah dalam pemberian notifikasi dan monitoring tugas serta jadwal. Beberapa tugas dan pekerjaan menjadi tidak termonitor dan tidak terselesaikan tepat waktu. Kondisi yang diharapkan, tersedianya alat bantu atau display untuk notifikasi dan memonitor jadwal kerja. Isu yang ketiga yaitu pengelolaan media sosial Biro Perencanaan Sekjen belum optimal.
Saat ini, Biro Perencanaan Sekjen telah memiliki beberapa akun media sosial seperti YouTube dan juga Instagram. Namun demikian dari sisi follower, subscriber, like, dan konten-konten belum rutin diproduksi dan diposting oleh admin. Media sosial yang seharusnya berfungsi sebagai media komunikasi belum secara optimal. Kondisi yang diharapkan, akun media sosial Biro Perencanaan aktif sebagai media komunikasi dengan publik. Isu yang keempat yaitu rekapitulasi surat di bagian perencanaan Sekjen belum terdigitalisasi. Saat ini proses administrasi persuratan, surat masuk, surat keluar, dan undangan masih menggunakan buku register. Proses pencarian surat tertentu memerlukan waktu yang lama. Dengan penggunaan buku register juga menjadi rawan hilang dan rawan rusak. Kondisi yang diharapkan tersedianya rekapitulasi surat secara digital. Isu yang kelima yaitu belum tepat waktunya penyampaian laporan kinerja lingkup Sekjen. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021, penyampaian laporan triwulan dan semesteran adalah maksimal 10 hari setelah periode berakhir. Dan laporan tahunan paling lama 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dampaknya dengan laporan kinerja tidak disampaikan tepat waktu, pengambilan keputusan oleh manajemen menjadi tidak relevan. Kondisi yang diharapkan, laporan kinerja di bagian lingkup Sekjen disampaikan tepat waktu. Dari isu-isu yang berhasil diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis lapisan isu untuk mendapatkan core isu. Di sini saya menggunakan USG analisis, di mana dalam USG analisis ini ada 3 kategori penilaian untuk menetapkan isu prioritas atau tidak. Yang pertama yaitu urgency, yaitu seberapa mendesak isu ini harus diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah seriousness, seberapa serius isu ini berdampak. Dan yang ketiga adalah growth, seberapa cepat isu ini berkembang. Saya menggunakan interval penilaian 1 sampai 5, di mana nilai 1 adalah isu yang tidak urgent, serious, dan growth. Sedangkan nilai 5 adalah isu yang dianggap paling urgent, serious, dan growth yang harus segera diselesaikan. Sesuai dengan hasil diskusi dengan mentor, dapat dilihat dalam tabel ini, monitoring dan evaluasi kinerja lingkup Kemendagri belum efisien menempati prioritas pertama isu yang harus diselesaikan. Berdasarkan core isu tersebut, maka dirumuskan masalah berupa belum efisiennya monitoring dan evaluasi kinerja lingkup Kementerian Dalam Negeri. Setelah ditemukan rumusan masalah, dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab isu. Di sini digunakan fishbone analysis dengan kriteria 6M, yaitu man, mesin, method, material, milieu, dan measurement. Dari analisis fishbone ini diketahui penyebab utama munculnya isu belum efisiennya monitoring dan evaluasi kinerja lingkup Kemendagri adalah belum terbangunnya sistem. Dari penyebab isu tersebut, kemudian dibuat gagasan kreatif berupa efisiensi monitoring dan evaluasi kinerja lingkup Kemendagri dengan pembangunan subsistem informasi pengendalian kinerja. Adapun keterkaitan antara gagasan kreatif dengan agenda pembelajaran sebelumnya yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Dengan pembangunan sistem ini menunjukkan bahwa Biro Perencanaan mampu beradaptasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja lingkup Kemendagri sesuai amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2021. Gagasan kreatif yang telah dibuat kemudian diwujudkan dengan kegiatan dan tahapan kegiatan. Berikut merupakan kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan untuk melaksanakan gagasan kreatif. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi
proses Monef lingkup Kemendagri sebagai bahan analisis kebutuhan sistem. Dalam kegiatan ini ada 3 tahapan, yaitu berkoordinasi dengan rekan kerja atau atasan untuk mendapatkan informasi tentang proses dan kebutuhan Monef, mengumpulkan referensi regulasi terkait proses monitoring dan evaluasi kinerja, mengkompilir kebutuhan proses monitoring dan evaluasi kinerja lingkup Kemendagri. Dalam kegiatan ini, terdapat keterkaitan substantif latihan berupa berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Yang kedua adalah pembuatan analisis kebutuhan sistem atau Business Requirement System sebagai acuan dalam pembangunan sistem. Tahapan dalam kegiatan ini meliputi yang pertama melakukan analisa kebutuhan dan menyusun draft BRS sebagai acuan pembangunan sistem, meminta masukan dan saran atasan terkait draft BRS, melakukan revisi dan persetujuan final BRS, dan yang terakhir adalah koordinasi penyampaian dokumen final BRS kepada pengembang. Adapun kegiatan ini mengimplementasikan berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga yaitu pembangunan sistem. Dalam pembangunan sistem ini, saya bekerja sama dengan pengembang, sehingga tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain, yang pertama monitoring dan koordinasi pembangunan sistem dengan pengembang melalui rapat mingguan, yang kedua berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin terkait permohonan fasilitasi server website, kemudian yang tiga membuat laporan progres pembangunan mingguan yang disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan. Keterkaitan kegiatan ini dengan substansi pelatihan adalah berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif, dan akuntabel. Kegiatan yang keempat yaitu uji coba, sosialisasi awal, dan evaluasi subsistem informasi pengendalian kinerja. Tahapan kegiatannya meliputi uji coba dan sosialisasi awal subsistem informasi pengendalian kinerja, dan koordinasi perbaikan subsistem informasi pengendalian kinerja dengan pengembang. Adapun keterkaitannya dengan materi berakhlak adalah berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan yang kelima yaitu penyusunan bahan sosialisasi subsistem informasi pengendalian kinerja. Tahapan kegiatannya meliputi membuat bahan sosialisasi penggunaan subsistem informasi pengendalian kinerja berupa manual book dan atau videografis. Setelah draft dibuat, kemudian dimintakan saran dan masukan dari atasan. Selanjutnya memfinalisasi draft bahan sosialisasi sesuai saran dan masukan atasan, dan mengupload bahan sosialisasi ke sistem. Adapun keterkaitan substansi pelatihan, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang keenam yaitu penyusunan bahan sosialisasi subsistem informasi pengendalian kinerja. Adapun tahapan kegiatannya yaitu membuat undangan sosialisasi, kemudian dilakukan sosialisasi, dan yang terakhir adalah memonitor implementasi penggunaan subsistem informasi pengendalian kinerja untuk Monef. Adapun keterkaitan dengan substansi pelatihan berakhlak adalah akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan yang terakhir yaitu pembuatan laporan aktualisasi. Tahapan-tahapan kegiatannya meliputi antara lain mengumpulkan data dan bukti dukung laporan aktualisasi, menyusun draft laporan aktualisasi, melakukan konsultasi tentang hasil kegiatan aktualisasi, melakukan konsultasi terkait draft laporan aktualisasi dengan mentor, mencatat koreksi atas draft laporan, dan yang terakhir adalah menyusun laporan aktualisasi final. Adapun implementasi dari kegiatan berakhlak adalah kompeten, loyal, harmonis, kolaboratif. Berikut merupakan jadwal yang disusun untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi, dimulai pada tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 14 November 2022. Demikian rancangan aktualisasi yang telah saya sampaikan. Mohon masukan dan saran demi perbaikan rancangan aktualisasi. Terima kasih.